Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita belajar lagi bersama Ibu. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Tema 1, sumber energi. Nah, kemarin kalian sudah belajar bahwa sumber-sumber energi itu ada sumber energi matahari, sumber energi air. Nah, dengan 2 sumber itu saja kita tahu bahwa semua sumber energi itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia, hewan, dan tumbuhan. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, coba bayangkan apabila tidak ada matahari 1 hari saja, 1 hari mendung, tidak hujan, tidak panas, ibu pasti panik. Pakaian tidak kering, ya kan? Akhirnya kita susah tumbuh. Nah, sumber energi yang kedua yaitu air. Apabila air ada, nah kita harus bersyukur karena dengan adanya air kita bisa mandi, orang tua terutama ibu ya bisa masak, bisa membuat makanan, dan juga bisa untuk minum. Coba kalian bayangkan apabila tidak ada air, kekeringan seperti orang-orang yang ada di pegunungan ya nak. Nah, di sana biasanya mereka selama 1 tahun itu pasti ada bulan yang kekeringan, benar-benar tidak ada air sama sekali. Mereka untuk mendapatkan air aja harus berjalan berkilo-kilometer. Sangat sulit sekali. Mereka mau mandi aja susah. Apalagi untuk memasak, untuk mencuci pakaian. Nah, dengan adanya air ini, makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Kita dimudahkan mendapat air minum, kita dimudahkan untuk mandi. Jadi, kewajiban kita sebagai manusia, kita harus bisa menghemat air. Coba bayangkan jika airnya sudah habis, kering air di Batam ini. Wah, kita pasti bingung. Bahkan mandi saja mungkin sehari sekali atau bahkan harusnya seminggu sekali biar air itu digunakan oleh ibu untuk minum atau untuk masak. Nah, bayangkan kalau kalian tidak mandi selama seminggu bagaimana ya kan? Nah, jadi kita harus berhemat. Hak kita emang mendapatkan air dan kewajiban kita adalah menghemat air sebaik mungkin. Nah, ini ada gambar di mana gambar 1 adalah pemborosan air. Karena airnya sampai tumpah. Dia tidak menggunakan air sesuai dengan keperluannya sampai banjir seperti itu. Ini namanya pemborosan air. Dan yang gambar kedua adalah penghematan air. Tidak perlu kita menggunakan air banyak-banyak jika air itu tidak dibutuhkan. Di pembelajaran 4 ini yaitu tentang energi listrik. Bagaimana cara kita menghemat listrik. Nah, dengan adanya energi listrik sangat berguna bagi kehidupan kita, terutama di rumah kita. Ada TV, ada kulkas, ada AC, ada lampu. Nah, dengan adanya alat-alat itu yaitu sangat berfungsi adanya energi listrik. Jika energi listrik tidak ada, maka alat-alat televisi, perabotan kulkas dan AC di rumah tidak akan hidup. Nah, coba kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menghemat listrik. Cara kita menghemat listrik yaitu sekedar mematikan lampu saat tidur. Jadi apabila kita sudah tidur dan lampu itu tidak digunakan untuk aktivitas kita dalam rumah, sebaiknya dimatikan dan menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan. Itu merupakan cara kita menghemat energi listrik.
Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah ada seorang laki-laki, anggap saja namanya Andri. Andri sedang tertidur lelap, sedangkan TV-nya menyala, laptopnya masih terbuka. Apakah di dalam gambar ini termasuk hemat energi? Tidak. Kenapa? Karena Hendy sudah tertidur, jadi dia tidak membutuhkan TV untuk menyala karena dia tidak melihatnya. Maka ini dinamakan adalah pemborosan listrik. Nah, jadi kesimpulannya anak-anak, dari sumber energi matahari, sumber energi air, dan energi listrik, dari semua itu kita harus bisa berhemat. Kenapa? Jika misalnya tidak ada air, tidak ada listrik, maka kita akan kesusahan. Nah, dengan begitu kita sebagai manusia harus tahu bagaimana cara menggunakan energi dengan sebaik mungkin. Nah, menggunakan energi seperlunya saja. Menggunakan air untuk mencuci piring hanya kerannya dikecilkan saja, tidak perlu sampai full. Nanti akan terjadi pemborosan dan pembayaran orang tuanya nanti makin meningkat pembayaran airnya. Nah, itu kan termasuk pemborosan, bukan penghematan. Nah, sama juga dengan listrik. Jika TV menyala, laptopnya masih menyala, sedangkan kita tidur, itu termasuk pemborosan. Nah, kemarin kalian sudah belajar antara hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Misalnya nih, kita butuh air bersih, ya kan? Untuk mandi, untuk memasak, itu adalah hak kita. Kenapa? Karena kita membutuhkannya. Itu adalah suatu yang harus kita miliki. Kalau tidak, kita akan susah untuk beraktivitas, untuk mandi, untuk masak, untuk minum. Nah, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus kita lakukan. Misalnya, nah kita sudah mendapatkan hak kita nih. Hak kita mendapatkan air bersih. Berarti kewajiban kita harus bisa menghemat air bersih itu agar tetap selalu ada dan tidak terjadi pemboros. Nah, tadi udah Ibu jelasin ya tentang gambar A, dan ini ada gambar B. Silakan kalian kerjakan soal gambar A dan gambar B, ada 4 soal. Silakan kalian perbandingkan mana aktivitas yang perlu dicontoh dan aktivitas yang tidak perlu dicontoh.